Bocor, bocor, bocor guys. Nah, saya yakin Rismon CS saat ini udah gemeteran nih, nggak bisa tidur ya. Ya gimana enggak teman-teman. Kasus pencemaran nama Jokowi ini makin bergulir ya. Dan kabar terbarunya kasus ini bakal masuk dalam tahapan gelar perkara. Waduh. Hayo lo, modiar nggak ya? Ini tuh sudah detik-detik pakai baju orange, lalu kemudian masuk bui. Waduh. Nah, jadi untuk Rismon DKK nih ya, saran saya daripada terus-terusan buat gaduh, mending luangkan banyak-banyak waktu untuk keluarga di rumah nih ya. Karena kalau sudah masuk nanti bakal susah ketemunya. Nah, ini teman-teman ya, sudah terlihat sekali dari laman Facebook Joshua MC Nambela nih ya. Wah, Joshua MC Nambela ini ia mengatakan bahwa setengah tugasnya ini sudah selesai ya. Tinggal perlu sabar menunggu pengumuman tersangka dan persidangan saja ke depan. Baru saja menyelesaikan 50-an pertanyaan BAP ahli, 20-an pertanyaan tambahan teknis untuk membantah analisis abal-abal dari para peneliti gadungan. Ada satu pertanyaan yang panjangnya hampir 2 halaman penuh terkait dengan rangkuman buku sampah berisi dengan clipping-clipping narasi tidak ilmiah sama sekali ya. Nah, para akademisi dan juga ahli digital forensik beneran bakal pada ketawa baca bukunya itu teman-teman ya. Tidak hanya Joshua MC Nambela saja, tapi ada 5 ahli digital forensik yang dilibatkan dalam kasus ini teman-teman ya. Dan dimintai keterangan sebagai ahli, 2 dari akademisi dan 3 praktisi. Jadi sudah tahu ya, bakal bagaimana nasibnya para gadungan itu tuh ya. Semoga saja segera ada yang pakai baju oranye dan menjadi hot topic di media dalam waktu dekat. Duar modiar ya. Kapokmu kapan ya? Joshua Nambela yang kami hadirkan karena gini, kalau gelar perkara itu kan bukan menilai materinya sebenarnya, jadi prosedurnya. Jadi mungkin Pak Joshua Nambela bisa menjelaskan sedikit. Ya, baik, saya jelaskan ya. Jadi sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital ya, bukan ijazah fisik ya. Jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu ya. Mas Yakub, berarti tadi di kesimpulan terakhir dari Karawasidik sudah menyampaikan ini sudah berhenti gitu, si penyelidikannya sudah kelar gitu ya. Jadi dibagi 2 tahap oleh gelar khususnya. Gelar tahap pertama itu yang dihadirkan oleh para pihak sudah selesai, dan pada saat sesi 1 itu tidak sama sekali ada dalil yang mengatakan ada pelanggaran dalam penyelidikan ataupun bukti baru yang dimasukkan sehingga dapat membuka lagi perkaranya atau sebagainya. Sekarang masih berlangsung sesi 2 pendalaman dengan pihak-pihak eksternal. Jadi mungkin lebih pas, kami tidak mau mendahului penyidik ataupun pihak Bareskrim. Nanti setelah sesi 2 pihak Polri lah yang berhak untuk menjelaskan itu. Masih berlangsung untuk sesi 2-nya. Dan ini semua tadi dihadirkan resmi. Ada DPR, Komisi 3, ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada dari Polri-nya pun ada Itwasum, ada Propam, ada Divkum. Jadi tadi sangat, kalau kami bisa bilang, itu semua pihak, elemen-elemen semua dihadirkan. Ada Kompolnas juga, dan ahli-ahli juga, banyak sekali ahli-ahli dari Polri juga. Dan ya ini makanya kita lihat, kalau berdasarkan kita mau objektif, kita mau jujur dengan ahli yang tadi, dengan hasil gelar perkara tadi, bahwa sama sekali tidak ada indikasi atau tidak ada dalil pelanggaran yang dilakukan dalam penyelidikan perkara ini. Sehingga kembali lagi, ini menjadi konfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Dengerin teman-teman ya, jadi memang sudah masuk tahapan gelar perkara ya. Jadi ini tinggal tunggu waktu saja nih ya, para penggugat
penggugat itu apakah bakal dituntut balik ya teman-teman ya. Karena mereka sudah terbukti melakukan fitnah nih ya, fitnah keji dan terbukti juga ya teman-teman ya. Pencemaran nama baik Pak Jokowi ini sudah masuk dalam tahapan gelar perkara. Sekali lagi ya, Rismond DKK ini auto nggak bisa tidur nih ya. Modiar. Polemik ijazah Pak Jokowi gelar perkara kemarin di luar. Nah, ini Rismond Joshua bilang, Sinambela Joshua ya. Sinambela itu ingin mengajari saya katanya gitu. Fakta yang sebenarnya itu seperti apa? Mereka mendatangkan kalau salah ada 4 ahli, Pak Roy Suryo, Tifa sama Rismond. Ya kan? 4 ahli, kita pasal hukum 4, ahlinya cuma 1. Ketika mereka menjelaskan paparan mereka, kita diam aja dalam arti gitu ya. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu, mereka langsung potong-potong. Potong-potong. Saya ingin menjelaskan kualifikasi ahli digital forensik itu sebenarnya menjelaskan bahwa kualifikasi akademik harus seperti ini. Udah langsung seolah-olah menyerang pribadi mereka lah. Kita hanya mengedukasi, menjelaskan terkait Mau menjelaskannya itu langsung dipotong. Nah, disitulah mungkin mereka merasa mengajari segala macam karena memang mereka bukan ahli digital forensik, ya kan? Jejaknya bukan digital forensik. Nggak ada. Bukan Apalagi ahli metode yang mereka mereka itu, lakukan ya. tidak sesuai prosedur digital forensik, ya kan? Nah, digital forensik yang benar itu harus menganalisis objek sumber aslinya. Kalau sumber aslinya analog, ya analognya. Dan itu juga harus dicari di mana yang aslinya. Gitu Oke ya. Bang, ini kan yang mereka teliti ini kan dari medsos katanya dapat daripada Dian Sandi katanya. Apakah itu dari medsos itu bisa dikatakan original source? Tidak, objek yang kita periksa ini adalah ijazah fisik atau analog. Iya. Berarti yang kita periksa harus analognya. Harus Betul. analog ya? Bukan Harus foto, fisiknya. analognya yang difoto. Bukan Jadi foto. ketika mereka melakukan analisis terhadap foto-foto ini, itu pasti bias. Ya, mereka kan pasti, analisis itu garis merah misalnya, nggak nemu misalnya. Nah, itu bisa terjadi karena mungkin pada saat difoto pencahayaannya berbeda, kameranya juga berbeda, kualitasnya juga berbeda. Itu makanya untuk memeriksa itu paling valid analognya. Mereka nggak bisa menemukan katakanlah lintasan merah itu, padahal aslinya itu kelihatan. Bahkan di hasil scan-nya itu kelihatan. Jadi mereka membuat asumsi seolah-olah ini tempelan. Mereka nggak bisa menemukan lintasan merah itu. Ahli ITE, polemik ijazah Pak Jokowi gelar perkara kemarin. Di luar Rismond bilang Joshua Sinambela itu ingin mengajari saya katanya gitu. Nah itu tadi teman-teman ya, Joshua Sinambela ini menampar fakta mereka-mereka ini ya. Beliau bahkan menemui ya pakar digital forensik, ahli ya digital forensik dan membuktikan bahwasanya tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan itu tidak benar. Apalagi mereka tuh analisisnya tuh cuma dari foto digital aja ya, nggak fisiknya yang asli gitu teman-teman ya. Dan kalau mereka minta yang asli loh, kenapa? Kok enak aja mau diserah-serahin, mereka tuh cuma mau bikin rusuh ya. Itu doang teman-teman ya. Tapi sekarang kan mereka udah pusing nih, nggak bisa tidur nih. Karena bentar lagi bakal pakai baju oranye. Modiar ya teman-teman ya. RT sudah sampaikan bahwa hasil penelitian kami terkait dengan ijazah dan semua dokumen yang terkait dengan bapaknya Gibran yaitu Joko Widodo sudah selesai kami jalankan dan final dan sudah kami bukukan dalam buku Jokowi White Paper. Nah, langkah kami selanjutnya RT saat ini kami sedang menjalankan penelitian terkait dengan Penelitian opo? dokumen kelengkapan termasuk ijazah dan riwayat pendidikan dari anaknya Jokowi yaitu Gibran Rakabuming. Karena ini ternyata berdasarkan dari data-data yang kami kumpulkan ternyata memang sangat kuat ya kami melanjutkan penelitian kami ini. Jadi saat ini termasuk kedatangan kami kepada Kementerian ini itu adalah tahap pengumpulan data. Ya, tahap pengumpulan data. Karena semua informasi-informasi yang beredar, termasuk yang di laman KPU, termasuk yang di laman Mensesnek, itu semua adalah asumsi yang perlu diklarifikasi. Dan itu yang kemudian tahapan ini adalah kami lakukan pengumpulan data sebanyak mungkin. Dan kami juga minta Dari dulu bantuan pengumpulan kepada data anak mulu netizen ya. semuanya, 280 juta rakyat semuanya untuk membantu kami mengumpulkan data-data terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming. Udah, males ngapain. Kami lakukan analisis data, kami lakukan sintesis data dengan triangulasi metodologi yang kami selama ini lakukan juga, yaitu dengan telematika, digital forensik, dan neuroscience behavior. Ya, jadi kami lakukan analisis sintesis setelah datanya bisa terkumpul lengkap. Jadi kami selalu based on scientific ya, jadi bukan based on asumsi atau kabarnya atau informasi yang tidak akurat. Termasuk juga kami juga saat ini juga ongoing untuk benar-benar berobservasi situs-situs ya atau tempat-tempat di mana Gibran Rakabuming itu mengklaim
dia SD, dia SMP, dia SMA, dia kuliah, dia kursus, dia bimbel, itu sedang kami lakukan observational study. kurang Termasuk juga kerjaan ya. kami akan menghubungi para eyewitness atau saksi, ya. Apakah Gibran punya teman sekolah SD, punya teman sekolah SMP, punya teman sekolah SMA, punya teman sekolah ngapain di Singapura, sih, ya? punya teman kursus di Australia, itu akan kami lacak semuanya. Termasuk juga guru-guru, dari guru SD apa mungkin dari TK begitu ya. Dari SD, SMP, SMA, kursus, kuliah, itu semua akan kami lacak. Dosen-dosennya, tempat dia kuliah, dan semuanya akan kami lacak. Dan itulah cara kerja saintifik. Jadi kami tidak berbasis kepada katanya-katanya, omong-omong, tidak. Kami berbasis fakta, ya. Nah, kemudian berikutnya. Nah ini yang paling lucu tuh mereka tuh keluar-keluar selalu gitu teman-teman ya, pakai data scientific. Mereka keluar-keluar, kami itu selalu pakai metodologi ini ya, pakai penelitian pengumpulan data ini ya. Dari dulu loh teman-teman ya, dari dulu banget mereka itu cuma ngumpulin data, tapi nggak kekumpul-kumpul sampai sekarang ya. Aslinya itu mereka itu bingung teman-teman ya, karena mereka itu nggak bisa membuktikan begitu ya. Mereka terus saja berdalih ya, terus-terusan berdalih ya, katanya dalam masa pengumpulan data ya. Dari dulu kok ngumpulin data, tapi nggak kekumpul-kumpul. Selamat datang baju orange ya, tinggal ditunggu waktunya aja nih ya. Selamat datang baju orange, selamat datang jeruji besi. Tak mendonasikan uang kalian untuk kita demo. Idih, Kementerian ngapain Pendidikan males ogah ya. Dikdasmen ini. Ayo kita demo. Jangan malu-malu, harganya 500.000 best wine. Loh, lah ini Ada yang mau menawar? aneh ini, Jangan menawar 499.000 ya. malah jualan ini mereka ini. Dapat diskon. Jangan lupa Jangan lupa dihitung kan? 10 buku edisi standar, ya. Satu edisi standar 250.000, berarti ini 2.500.000. Juta 500 kita diskon 10%. Diskon Pak, diskon. Jadi 2.250.000 Pak. Iya, 2.250. Ya. Kalau ada yang beli sekalian 1.000 eksemplar bagus banget tuh. Kita berikan diskon per 10. Kalau ada yang beli sekalian 1.000 eksemplar bagus banget Aduh, tuh. males banget, gak usah beli. Ngapain Ada buat yang beli apa? sekalian 1.000 eksemplar nggak bagus penting. banget tuh. Kita berikan diskon per 10 buku. Langsung dikirim. Untuk nyewa AC cadangan. Iya. Ini mereka nih lawak banget ya teman-teman ya. Saking nggak ada yang mau beli bukunya, mereka obral. Mereka kasih diskon ya. Saya kalau mau dikasih gratis pun nggak bakal mau teman-teman ya. Aduh parah banget ya. Saking paniknya bukunya nggak ada yang beli, mereka diskon pun tetap nggak ada yang mau beli ya. Aduh parah ya. Bahwa kami juga sudah bicara di level internasional, sudah bicara di Human Rights Watch, sudah bicara di Amnesty International, sudah bicara dengan beberapa kepala negara di beberapa negara penting ya, termasuk Presiden Amerika Serikat melalui surat. Kirim surat ke Presiden Trump misalnya. Ya, ini yang belum Xi Jinping sama Presiden Putin kan Aduh, gitu ya. Karena ini ada halu termo yang banget tanya, nih ya. Dr. Tifa cuma Donald Trump. Oh enggak, kami akan bersurat kepada presiden-presiden penting, kepala negara penting. Saya pikir malam ini lawan saya ini orang luar biasa semua, tapi biasa-biasa aja kalau saya lihat ya. Bener nih. Dan terlalu banyak ngomongnya gitu, sampai saya pikir udah ngomong di dunia internasional ke PBB kemana baru ngirim surat toh. Ngibul. Ya mereka mudah-mudahan ini ya. kalau senator Amerika nanti nonton hasil malam ini mungkin menyesal dia ngirim membalas suratnya kira-kira seperti itu. Nah itu teman-teman ya, terlihat bahwasanya mereka itu memang halunya halu akut gitu ya. Ngomong katanya nyuratin Donald Trump, katanya nyuratin Xi Jinping, katanya nyuratin Presiden Rusia Putin. Walah. Ngapain gitu loh ya. Menyurati pemimpin-pemimpin dunia ya buat bahas isu-isu halu kayak yang mereka sampaikan ini gitu loh ya. Nggak penting ya, mereka malah justru yang bakal dipermalukan. Dan tuduhan aneh-aneh yang dilemparkan ke Jokowi. Mulai dari ijazah, skripsi, dan tuduhan-tuduhan receh yang gak masuk akal. Tiba-tiba dunia memberikan kabar yang besar. Jokowi diangkat menjadi anggota Dewan Penasehat Bloomberg New Economy Forum. Ini menjadi ini tamparan dia keras bagi para pembencinya. Betul. Kelompok yang terus-menerus melempar fitnah ke Jokowi. Bloomberg New Economy Forum adalah platform global yang didirikan oleh Michael Bloomberg untuk mempertemukan pemimpin dunia
pebisnis, dan pemikir dalam membahas berbagai tantangan, mulai dari ekonomi, Betul. iklim, hingga bisnis. Tahun Nah, ini, Presiden ini Joko ya. Widodo resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasehat Global di forum tersebut bersama dengan 21 tokoh lainnya. Penunjukan ini menjadi bukti bahwa suara Indonesia masih diperhitungkan di kancah internasional. Bahkan setelah Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai presiden, dampaknya bagi Indonesia jelas positif. Tentu Citra dan saja. visibilitas bangsa semakin kuat, jejaring global terbuka lebih luas, serta perspektif negara berkembang bisa lebih didengar dalam percaturan ekonomi dunia. Kehadiran Jokowi di forum ini juga menjadi sinyal bagi para investor bahwa Indonesia adalah negara dengan prospek yang stabil dan berpengaruh. Selama ini memang gak sedikit pihak yang mencibir Jokowi, seolah pengaruhnya hanya terbatas dalam negeri dan akan hilang ketika ia lengser. Namun realita justru berkata lain. Penunjukan Jokowi sebagai penasehat di Bloomberg New Economy Forum menegaskan bahwa namanya tetap diperhitungkan di level internasional. Dunia masih melihat pengalaman dan pandangannya relevan, sementara Indonesia ikut mendapat posisi yang strategis dalam agenda global. Singkatnya, kritikan dan cibiran akhirnya berhadapan dengan fakta bahwa Jokowi tetap punya pengaruh yang besar. Joko Widodo ya diangkat menjadi penasihat Bloomberg New Economy ya. Ini harusnya menampol ya para pembenci Jokowi seperti si Tifa ini. Harusnya mereka itu malu ya. Justru Jokowi ini dipandang sangat penting oleh dunia internasional ya. Terbukti mereka-mereka yang menyerang Jokowi itu cuma omon-omon doang ya. Seperti itu. Saya terima kasih sekali sama respon, saya diberi ide. Pak, pokoknya Pak Bambang Tri, supaya Pak Bambang Tri punya duit, itu nanti podcast dengan saya, dengan Sentana. Lah di podcast yang dengan Pak Bambang Tri ini kita cantumkan rekening orang yang mau donasi sama Bapak gitu. Ternyata lumayan itu. Jadi apa itu yang membuat saya bisa bergerak. Ujung-ujungnya ngemis. Karena pasti sekarang udah nggak ada penghasilan ya Pak. Minta donasi. Saya itu ninggalin utang di penjara aja 15 jutaan itu. Loh, lah ini sama penjara ternyata. itu. Ya untuk beli makanan aja untuk gitu. Ujung-ujungnya minta donasi. Thanks to Rismon itu. Oh, oke. Boleh kalau gitu nanti kita tulis juga ini. Iya, itu yang mau saya ngomongkan sama. Waduh, udah gak punya malu guys. Ini bener banget sih ada captionnya ya, ngaku nyerang Jokowi biar dapat duit. Ini kan biadab banget guys ya memang. Jadi dia sudah mengakui guys, Bambang Tri ini katanya ya memang rencana untuk meminta donasi ya di podcast. Nah ini sudah membuktikan atau mengakui bahwa ini namanya sih menyerang Pak Jokowi, menjatuhkan Pak Jokowi untuk nyari uang. Ini halal gak sih kayak gini? Ini namanya mencari nafkah, mencari rezeki dengan cara menjatuhkan orang lain, dengan cara merendahkan orang lain, mengusik hidup orang lain. Ini bukannya kejahatan guys ya, nggak punya moral kan menurut saya guys. Ini sih kayak mengorbankan orang lain demi mendapatkan kekayaan. Sudah gila. Parah banget mereka ini ya teman-teman ya. Ternyata ini Bambang Tri ini hidupnya penuh hutang juga. Di penjara pun dia ngutang teman-teman ya. Jadi emang gak salah kalau dia itu nyari panggung supaya apa? Supaya dapat duit. Jadi bolak-balik nyerang Jokowi dan keluarga untuk apa? Ujung-ujungnya duit teman-teman ya. Jadi mereka itu minta donasi terus ya. Supaya apa ya? Duitnya tuh bisa buat bayar utang. Waduh. Lebih update dari apa yang pernah saya katakan waktu itu malam-malam di tempatnya, di suatu tempat rahasia lah gitu ya, yang bersama Bang Refli Harun dan juga di kanal yang lain. Jadi kami ya, saya kemudian Bang Resmon dan kebetulan waktu itu adanya adalah Michael ya. Jadi Dr. Tifa diwakili oleh Michael ya, gitu. Kita ketemu langsung dengan otoritas yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Menteri ya, Profesor Abdul Mukti yang sudah kemudian mendelegasikan Dikmenjurnya yaitu Pak Eko Sulistyo. Dan yang menarik adalah Eko Susanto, maaf ya Pak Eko Susanto, didampingi juga Pak Anang. Menariknya lagi, ini yang pernah kita bahas terbalik-balik dan salah dengan Setnek, Mas Refli. Ternyata salah lagi kalau menurut Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kejuruan. Jadi angka-angka yang ada di sini itu kemudian ternyata banyak yang diperpanjang. Jadi misalnya tertulis ya Orchard Park Secondary School SMA ini yang ditulis 2002 sampai dengan 2004
itu ternyata hanya 2003. Malah justru baru 2003. Jadi dia kemana? Antara setahun 2002 dan 2003 itu kemana? Kami tidak suudon ya. Jadi kalau ada pendapat-pendapat yang mengatakan, oh dia waktu itu ke Singapura, dan ada yang mengatakan lokasi sekolah Orchid Park Secondary School itu tidak jauh dari sebuah tempat untuk melakukan klinik rehabilitasi, ya itu benar-benar kita nggak bisa menampik berita-berita itu, dan akan kita investigasi ke Singapura. Alah, Rismond DKK ini ya, Roy Suryo DKK ini mau sok-sokan investigasi ke Singapura begitu ya. Nanti kabur, jangan-jangan ya. Jangan-jangan kayak si Egy Sujana yang kabur ke Inggris. Ya, pada akhirnya seperti itu. Karena sudah terbukti mau di penjara karena mau pakai baju orange, teman-teman. Ya kita tunggu saja ya. Para gerombolan ya, orang-orang yang suka banget bikin ricu ini pakai baju orange ya. Kita tunggu ya, ini sudah masuk tahapan gelar perkara begitu ya. Mudah-mudahan ya mereka ini semuanya babak belur modiar ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Lupa untuk like dan subscribe juga ya, di-share juga videonya ke grup-grup keluarga, grup Facebook juga boleh ya. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa untuk drop komen kalian. Ya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.